Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Arikesa Fikri dengan NIM channel 19034 dari program studi akuntansi 2019 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Aspek Fiskal dari Arus Barang dan Arus Modal Perusahaan. Arus modal masuk. Arus modal masuk adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. NCO positif berarti bahwa negara berinvestasi di luar lebih dari yang diinvestasikan dunia. Arus modal masuk juga memiliki arti sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti bangunan, tanah, dan mesin. Fungsi arus modal masuk. Arus modal masuk memiliki manfaat untuk memberi tekanan pada dimensi ekonomi makro di suatu negara dan menghambat investasi asing dan domestik. Alasannya, pelarian modal termasuk kerusuhan politik, pengenalan kebijakan pasar yang membatasi ancaman terhadap kepemilikan properti dan tingkat bunga domestik yang rendah. Perbedaan antara capital inflow dan capital outflow. Capital inflow adalah investasi sebagai langsung dalam ekonomi pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara perusahaan investasi langsung, penduduk, dan investor langsung mereka. Sedangkan capital outflow adalah sebagai investasi langsung di luar negeri, termasuk aset dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung, penduduk, dan perusahaan investasi langsung mereka. PPh Pasal 22. Untuk lebih memahami ketentuan pajak, penghasilan pasal atau PPh 22, silakan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 22 berikut ini. Menteri Keuangan dapat menetapkan 1. Bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang terakhir ada wajib pajak pada badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh Pasal 22. Ada 5 langkah pungutan PPh Pasal 22. Yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DGBC atas objek PPh Pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Langkah yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri yang terintegrasi dengan industri antara hilir. Langkah yang kelima ada perdagangan pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya. PPh Pasal 223. PPh Pasal 23 secara umum hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Rinciannya sebagai berikut. 1. Dividen. Yang kedua ada bunga. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah. Yang kelima ada sewa dan penghasilan. Dan yang keenam ada imbalan. Jenis penghasilan yang dikecualikan PPh Pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.